Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ibadah MPP malam ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita. Kita masing-masing mau bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan pada malam ini. Kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah MPP pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang menolong dan menuntun setiap kami. Dan biar kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan itu membawa sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Firman-Nya berkata kita harus bersukacita dan mengucap syukur di dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Bisa kasih salam kepada keluarga kita yang ada di rumah, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita angkat pujian ini bersama. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu. Dan ajar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyanyikan lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau sangat baik Tuhan, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Mari katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, haleluya. Yes, sungguh amat baik. Colek kanan kiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita pada malam ini Bapak Ibu.
untuk masuk ke dalam penyembahan kita, mari kita teduhkan hati kita. Kita boleh merenung buat setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap selalu mau berkata bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap berkat dan anugerah-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kita katakan lagu ini bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kita angkat lagu ini dari awal dengan segenap hati kita, dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, ajar kami selalu berkata bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu ya Tuhan.
ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami sembahkan. Kami sembahkan. Haleluya. Kiaralaya batasi, kiaralaya batasi, kiaralaya batasi, kiaralaya batasi. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangan-Mu Tuhan. Allah yang dahsyat Bapa. Yaralaya, 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 yaralaya. Hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada pada malam ini, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yarala 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 yarala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Engkau baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Kekuatan yang akan kita dapat dalam masa-masa sulit adalah ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur buat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Sangat baik. Haleluya. Kiaralaya batasi, kiaralaya batasi, kiaralaya batasi. Buat kami selalu melihat kepada kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami pada kami melalui hari-hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap berkat-Mu bagi keluarga kami. Terima kasih buat berkat bagi suami kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami. Bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang menyiapkan setiap hati kami malam ini. Engkau yang membajak setiap hati kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang kami dengar. Itu menguatkan kami. Menguatkan iman kami. Dalam kami menghadapi hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena bagi Engkau tiada ada yang mustahil Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama. Ku yakin saat Engkau beserta dengan kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Kudulah saat Amin. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Amin. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan dengan iman. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini iman kami kepadamu pada malam ini, Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa, Bapa. Amin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan sekali lagi. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan sekali lagi. Ku diangkat, amin, dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini. Biar kiranya urapan-Mu turun, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk pelayan firman dipersilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami ya Bapa. Firman-Mu yang bisa menguatkan kami, yang meneguhkan hati kami. Untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami tetap setia. Tetap teguh iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun masalah yang kami hadapi sekarang belum selesai, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang selalu menyertai kami sampai pada kesudahannya. Kami percaya akan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semata-mata karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sekalipun masalah di luar sana belum selesai, kita tidak tahu kapan selesainya, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyertai saya dan saudara, sehingga kita mampu untuk melewati hari-hari kita dengan penuh dengan sukacita dan pengharapan kepada Dia. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, kita akan baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sedikit saya akan jelaskan latar belakang dari penulis kitab Ibrani ini. Ya, surat Ibrani ini dituliskan kepada jemaat, ya, kepada orang-orang percaya, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, di mana mereka saat itu sedang menghadapi penganiayaan dan keputusasaan. Ya, mereka dianiaya karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka mengalami tantangan, ada yang dipenjara, ada hartanya yang dirampas. Kalau kita melihat di ayat di pasal ke-10, itu di mana orang-orang Yahudi harus hidup berjuang, menguatkan iman mereka untuk tetap berdiri teguh di dalam Yesus. Makanya penulis ini menulis surat kepada orang-orang Kristen pada saat itu, supaya mereka tetap kuat imannya kepada Yesus, supaya mereka tidak terombang-ambing sekalipun masalah yang mereka hadapi belum selesai. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Dalam kehidupan orang Kristen, tidak semua yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang selalu baik berkat Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya tantangan goncangan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita supaya kita tetap berdiri teguh, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, sekalipun masalah yang kita hadapi begitu berat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang-orang Kristen yang berkata, yang berpikir bahwa ketika dia mengikut Yesus, maka dia akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Yang sakit pasti disembuhkan, yang tadi mobilnya satu jadi dua, yang nggak punya rumah akan punya rumah. Banyak iklan Kristen yang mengatakan seperti itu, sehingga saat orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia menghadapi masalah, dia berkata, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi mengikut Tuhan itu adalah sebuah proses, ya, pendewasaan rohani. Tuhan mau setiap anak-anaknya semakin hari semakin bertumbuh imannya melalui proses yang ada. Sekarang kita akan melihat di ayatnya yang kelima berkata bahwa, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ada dua kriteria orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang hanya percaya kepada Tuhan. Dia percaya ketika dia mengikut Yesus, dia akan menerima berkat, dan berkat. Itu Kristen percaya. Dan Kristen yang kedua adalah Kristen anak.
Ya, Kristen anak dia akan bertumbuh dari anak dan akan menjadi dewasa, semakin dewasa rohani. Sehingga dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dia tidak pernah goyah imannya kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita sebagai orang tua yang memiliki anak, ya, kita tahu bagaimana cara kita mendidik mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh karakternya, menjadi karakter yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima berkata, ya janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan Tuhan. Dan ayat yang keenam, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saya dan saudara mengalami masalah persoalan hidup, ya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, mendisiplin kita supaya kita menjadi orang Kristen yang rohaninya kuat, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan menghajar kita, Tuhan mengizinkan permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan pernah putus asa ketika engkau menerima hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita harus berpikir bahwa Tuhan melakukan itu, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita menjadi dewasa. Amin. Dewasa secara rohani. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang tua di dunia ini pun, kita sebagai orang tua, kita tahu yang terbaik buat anak kita. Kita akan mendidik mereka, kita akan menghajar mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Kita memperingatkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang baik secara rohani, baik karakternya. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa apa? Bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan kepada setiap kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan anak-anak gampangan. Menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya ayat yang ke-7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita melihat anak kita berbuat salah, apa kita hanya berkata, oh tidak apa-apa. Ketika anak kita melawan, kita tidak menegur mereka. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia memberikan ganjaran kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Jangan pernah berkata, oh orang di sana korupsi tapi hidup mereka aman-aman saja. Padahal saya melakukan hanya sedikit kesalahan, Tuhan tegur saya. Saudara tahu bahwa itu bukti kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Jangan pernah berkata, oh mereka melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi hidup mereka sepertinya aman-aman saja. Saudara, ingat, kita bukan anak-anak gampang, tetapi kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sehingga masalah yang kita hadapi, kita tidak berkata, oh Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Salah, Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, kita percaya bahwa itu adalah bukti kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Apalagi saat ini kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita adalah benar-benar anak yang Ia kasihi. Di ayatnya yang ke-9 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, setiap ganjaran yang kita hadapi, biarlah kita lebih hormat kepada Tuhan.
Jadi setiap ganjaran yang kita terima dalam kehidupan kita, kita harus semakin hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ada maksud-maksud Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan apa? Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Dan ayat selanjutnya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Karena orang yang kudus yang bisa melihat Allah. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan di akhir hidup kita, kita mau. Oleh sebab itu setiap permasalahan yang ada, percayalah itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan saudara. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Jadi masalah yang kita hadapi tidak membuat kita lemah, tapi membuat kita kuat. Kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini masalah belum selesai dalam hidup saya dan saudara, percayalah kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dialah yang tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Selanjutnya ayat ke-11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mungkin ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, kita merasa sakit, kita merasa berduka cita, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, kita merasa sedih, saudara, kita merasa berduka cita. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata apa? Bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Otot-otot rohani kita dilatih dengan masalah yang ada. Percayalah Bapak Ibu saya dan saudara, kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, Dia pun tidak akan mengajar kita sesuai dengan kekuatan yang kita punya, karena firman Tuhan berkata Dia memberikan cobaan tidak melebihi kekuatan yang kita punya. Ayat yang selanjutnya berkata, ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuat terus di dalam Tuhan, kuat terus di dalam pengiringan akan Tuhan, dan selalu semangat mengiringi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang melayani Tuhan, tetap semangat. Bagi jemaat Tuhan saat ini yang berada di rumah, kita belum bisa bertatap muka, tetap semangat mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan, jadi lelah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semua yang kita perbuat untuknya. Ya, yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Ayat selanjutnya, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya? Jadi ingat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita mau jaga kekudusan hidup kita supaya kita memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Ayat selanjutnya ayat ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauh diri dari kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, jangan pernah sia-siakan itu. Karena pengorbanan itu, Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidup saya dan saudara, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, jemaat GBI-ICC yang Tuhan Yesus kasih yang ada bersama dengan keluarga saat ini, ya, kita saling menguatkan. Anak menguatkan orang tua menguatkan anak. Jadi katakan bahwa setiap masalah yang kita hadapi sekarang, kita percaya itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan.
Jangan pernah takut, jangan pernah lemah, tapi maju terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan sampai di sini. Bila firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita kembali bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Jangan menjadi orang Kristen yang gampangan, yang mudah menyerah, yang mudah putus asa. Tetapi kita mau kuatkan iman kita, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu malam hari ini. Tuhan, Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami masalah hidup, yang saat ini mengalami persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini yang sudah memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah MPP kita pada malam ini. Jangan lupa hari Minggu kita tetap ada ibadah online jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.